Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan pihak kerajaan membuat peraturan baru yang berbunyi dilarang mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi apabila berada di jalanan kota Baghdad. Abu Nawas yang kala itu baru membeli seekor kuda ingin sekali menjajal kecepatannya. Namun naas, setiap kali ia mencobanya ia selalu tertangkap oleh prajurit istana. Pasalnya, semenjak peraturan tersebut dibuat, para prajurit selalu berpatroli di jalanan kota Baghdad. Akibat dari kesalahannya, hampir saja kuda milik Abu Nawas disita. Namun berkat akal cerdiknya, prajurit istana tidak jadi melakukannya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel dengan ketegasan prajurit tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ingin kembali menguji kecepatan kuda miliknya. Namun lagi-lagi nasib apes menimpanya. Ia kembali tertangkap oleh prajurit yang sama. "Ya Abu Nawas, untuk kali ini aku tidak akan memberimu pengampunan. Kuda milikmu harus disita. Kamu sudah berulang kali melakukan kesalahan, Abu Nawas," bentak sang prajurit. "Waduh, kalau begini aku bisa kehilangan kudaku," pikir Abu Nawas. Ia pun berpikir keras mencari cara agar kudanya tidak disita. Akhirnya sebuah ide cemerlang terbesit di benaknya. "Iya, maaf, aku terpaksa melakukannya. Aku tadi berusaha lari dari perampokan," balas Abu Nawas. Prajurit itu terkejut dan bertanya, "Kamu dirampok, Abu Nawas?" "Bukan, justru aku yang merampok," jawab Abu Nawas dengan santai. Jawaban tersebut membuat si prajurit bingung. "Jadi kamu pelaku perampokan dan kamu juga mengendarai kuda dengan sangat cepat. Kamu telah melakukan banyak kesalahan, Abu Nawas. Kamu bisa dihukum penjara sangat lama," kata si prajurit. "Iya, aku tahu. Hasil rampokannya juga aku simpan di karung itu," balas Abu Nawas sambil menunjuk karung yang berada di atas kudanya. Ketika si prajurit hendak memeriksa karung tersebut, Abu Nawas berteriak, "Awas, di karung itu ada pedang milikku." Prajurit itu pun kembali terkejut. "Kamu juga membawa pedang, Abu Nawas? Bukankah kamu sudah tahu membawa pedang di tempat umum adalah sebuah kejahatan?" tanya si prajurit dengan gusar. "Ya, tentu saja aku tahu. Pedang itu kan aku gunakan untuk merampok," terang Abu Nawas tanpa ragu. Merasa perbuatan Abu Nawas adalah kejahatan serius, prajurit itu memutuskan untuk melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas ke istana beserta barang bukti kejahatan yang dilakukannya. Setibanya di hadapan Baginda Raja, prajurit tersebut melaporkan perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas telah melakukan banyak kejahatan, Paduka. Pertama, dia mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi. Kedua, dia membawa pedang di tempat umum, Paduka. Dan ketiga, pedang itu ia gunakan untuk merampok. Dan semua barang bukti ada di dalam karung itu, Paduka, kata si prajurit. Namun ketika Baginda Raja memeriksa karung yang dibawa, Baginda Raja tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah beberapa batu kerikil. Baginda Raja pun menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, prajurit itu melaporkan kepadaku bahwa kamu telah melakukan perampokan. Dia juga bilang bahwa kamu menyimpan hasil rampokannya di dalam karung. Dan kamu juga menaruh pedang di dalamnya. Tapi ketika aku memeriksanya, aku tidak menemukan apa-apa. Tidak ada pedang, apalagi barang hasil rampokan. Apa maksud dari perbuatanmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada maksud apa-apa, Paduka. Dan saya yakin pembohong itu pasti berkata kalau saya mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa kamu bisa tahu?" tanya Baginda Raja heran. "Apakah Paduka tidak mengerti? Dia itu sengaja mencari-cari kesalahan saya, Paduka. Padahal semua itu tidak ada buktinya," tutur Abu Nawas dengan tenang. "Ya sudah, ini pasti cuma salah paham. Sekarang pulanglah dan jaga kudamu baik-baik. Awas, jangan sampai melanggar peraturan, Abu Nawas. Kamu tidak boleh mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," pesan Baginda Raja. Namun ketika Abu Nawas hendak meninggalkan istana, prajurit yang menangkapnya berkata, "Ampun, Paduka yang mulia, kenapa Abu Nawas dibebaskan, Paduka? Setidaknya kuda miliknya disitalah, Paduka,"
karena dia telah melanggar peraturan. Baginda Raja pun membalas, "Cukup, hentikan ucapanmu. Kamu selalu saja mencari-cari kesalahannya, padahal dia tidak bersalah sama sekali." Mendengar itu, si prajurit pun hanya terdiam. Akhirnya berkat akal cerdik Abu Nawas, kuda miliknya tidak jadi disita. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, rakyat kerajaan sedang sibuk membahas apakah mereka perlu merayakan tahun baru. Para pedagang di pasar ingin mengadakan pesta kembang api untuk menarik pembeli. Sementara para petani lebih memilih menyimpan uang mereka untuk benih musim tanam. Kabar perdebatan ini sampai ke telinga Baginda Raja. Tak mau kerajaannya terpecah gara-gara urusan tahun baru, Baginda Raja memanggil penasehat terbaiknya, yaitu Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung mengajukan pertanyaan. "Abu Nawas, menurutmu haruskah kita merayakan tahun baru? Aku tak ingin membuat keputusan yang akan membuat rakyat kecewa, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Paduka yang mulia, hamba pikir keputusan ini tidak semudah memilih antara siang dan malam. Izinkan hamba memberikan sebuah ujian kecil kepada rakyat untuk melihat apakah mereka benar-benar membutuhkan pesta tahun baru, Paduka." Baginda Raja pun mengangguk penuh minat. "Baiklah Abu Nawas, apa idemu?" Abu Nawas pun kemudian mengumpulkan perwakilan dari semua golongan, pedagang, petani, prajurit, dan para bangsawan. Di hadapan mereka, ia meletakkan satu peti besar berisi koin emas di tengah aula istana. "Baiklah sahabat-sahabatku," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Kalian boleh mengambil koin ini sesuka hati. Tapi ingat, setiap koin yang kalian ambil harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak, koin itu akan berubah menjadi debu di tangan kalian saat fajar tahun baru tiba." Rakyat yang mendengarnya langsung heboh. Para pedagang mulai merencanakan pesta meriah, sementara para petani sibuk berpikir untuk membeli peralatan. Namun ada juga yang bingung. Bagaimana jika aku menggunakan koin ini untuk membeli makanan pesta, tapi orang lain tidak datang? Bukankah itu sia-sia? Tanya salah satu pedagang. Dan jika aku menggunakan koin ini untuk membeli benih, apakah itu cukup bermanfaat bagi orang lain? Tanya seorang petani. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Gunakanlah akal dan hatimu. Fajar tahun baru akan mengungkap jawabannya." Dan benar saja, ketika malam tahun baru tiba, suasana istana penuh dengan keramaian. Para pedagang mengadakan pesta kecil, para petani berkumpul bersama keluarga, dan prajurit menjaga keamanan. Namun banyak yang penasaran, apakah koin emas mereka akan tetap utuh atau berubah menjadi debu. Saat fajar menyingsing, Baginda Raja memanggil semua rakyat kembali ke istana. Abu Nawas berdiri di tengah aula, tersenyum lebar. "Baiklah, ayo kita lihat hasilnya," kata Abu Nawas sambil menunjuk seorang pedagang. Pedagang itu maju dengan penuh percaya diri. "Aku menggunakan koinku untuk membeli kembang api agar rakyat senang," katanya. Namun saat ia membuka kantongnya, koin yang tersisa telah berubah menjadi debu. Abu Nawas pun tertawa kecil. "Kamu melupakan satu hal. Pesta kembang api memang meriah, tapi apakah itu benar-benar membawa manfaat jangka panjang?" Kemudian seorang petani pun maju. "Aku membeli benih dan membagikannya kepada petani lain agar mereka bisa menanam lebih banyak," katanya. Ketika ia membuka kantongnya, koin emasnya masih utuh, bahkan jumlahnya bertambah. Rakyat pun bersorak dan Baginda Raja tersenyum puas. "Abu Nawas, kamu benar-benar bijak. Kamu telah menunjukkan kepada kita semua bahwa tahun baru bukanlah tentang pesta, tetapi tentang bagaimana kita membuatnya berarti." Abu Nawas pun tersenyum penuh arti.
Paduka, tahun baru bukan soal kembang api atau keramaian. Itu soal bagaimana kita memanfaatkan waktu dan rezeki untuk kebaikan, Paduka. Baginda Raja kemudian memutuskan, mulai tahun baru itu, setiap pergantian tahun akan dirayakan dengan sederhana. Sebagian uang yang biasanya digunakan untuk pesta akan dialokasikan untuk membantu rakyat miskin dan membangun infrastruktur. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun pulang membawa hadiah dan cerita lucu yang akan ia ceritakan kepada teman-temannya di warung teh. Kisah selanjutnya. Alkisah pada suatu hari Abu Jahil sedang sibuk membawa barang belanjaan yang baru dibelinya dari pasar. Karena belanjaannya lumayan banyak, di tengah jalan ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ketika ia duduk melepaskan lelah, ia melihat sebuah sumur tua dan mendekatinya. Saat menengok ke dalam sumur, ia melihat air yang begitu bening dan bersih. Kebetulan nih, aku haus sekali. Tapi bagaimana ya cara mengambilnya? Pikir Abu Jahil. Ia pun melihat ke sekeliling sumur dan menemukan sebuah ember. Nah, itu dia, ada ember. Aku bisa memanfaatkannya, ucap Abu Jahil. Namun nasib sial menimpanya. Ketika mencoba mengambil air dari sumur, ia terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Dengan penuh kepanikan, ia berteriak minta tolong. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu mendengar teriakan Abu Jahil dan segera mendatangi sumur tersebut. Abu Jahil, ngapain kamu di bawah situ? Tanya Abu Nawas. Tolongin aku, Abu Nawas. Bantu aku keluar dari sumur ini, teriak Abu Jahil. Mendengar hal itu, Abu Nawas berpikir, sumurnya kan dangkal, dalamnya hanya 2 meter. Masa iya dia nggak bisa naik sendiri? Namun ia memutuskan untuk mengerjai Abu Jahil. Apa kau bilang? Aku tak bisa mendengarmu, Abu Jahil, kata Abu Nawas berpura-pura tidak mendengar. Tolongin aku keluar dari sumur, Abu Nawas, teriak Abu Jahil kembali. Apa? Aku masih tak bisa mendengarmu, Abu Jahil. Coba kamu naik sampai ke atas bibir sumur agar aku bisa mendengarmu, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun menuruti perkataannya. Dengan sekuat tenaga ia memanjat dinding sumur sampai akhirnya berhasil mencapai bibir sumur. Coba katakan sekali lagi apa yang tadi kamu teriakkan, Abu Jahil, ucap Abu Nawas. Tolong bantu aku keluar dari sumur ini, kata Abu Jahil dengan penuh harap. Oh, bilang dong dari tadi. Ya dah, sekarang balik ke tempatmu semula, balas Abu Nawas dengan santai. Karena panik, Abu Jahil tanpa berpikir panjang menuruti perkataan Abu Nawas dan kembali turun ke dalam sumur. Ayo Abu Nawas, tolongin aku, teriak Abu Jahil lagi. Loh, kenapa aku harus menolongmu? Bukankah tadi kamu bisa naik sendiri? Dan kenapa juga kamu turun lagi? Harusnya kan kamu tadi tinggal naik ke permukaan, Abu Jahil, kata Abu Nawas dengan tertawa kecil. Aduh, bodoh benar diriku ini. Kenapa juga gak kepikiran olehku? Dasar Abu Nawas, kurang ajar. Lagi susah begini malah dikerjain, batin Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, Abu Jahil pun memanjat dinding sumur dan akhirnya berhasil sampai ke permukaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap sakit kritis.
Baginda Raja kemudian mengutus seorang hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim sudah sampai di pusat kota, para saudagar, pemuka agama, dan tokoh setempat mulai berdatangan ke istana dengan membawa hadiah untuk Tuan Hakim sebagai ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. "Mana yang namanya Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap?" tanya sang hakim. "Kami tidak tahu, Tuan Hakim. Nanti kami akan menemuinya," jawab mereka. Setelah pulang, mereka menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ya Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim," kata mereka. Abu Nawas pun segera menemui hakim dengan membawa sebuah hadiah yang sederhana. Namun di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa tergelincir di atas nampan. Abu Nawas mencoba menatanya kembali, tapi buah-buahan itu terus menggelinding. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa 1 butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah berupa 1 butir buah. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun tersenyum dan berkata, "Meskipun hadiahmu sederhana, namun kamu berhak menerima hadiah besar dariku, Abu Nawas." Tuan Hakim lalu menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah 1 kantong emas kepada Abu Nawas. Betapa senangnya Abu Nawas, ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Lalu Abu Nawas pun pulang dan memberitahu istrinya, "Tadinya aku pikir dia itu hakim kejam. Ternyata ia sangat baik dan dermawan." "Kenapa kamu bilang dia sangat baik dan dermawan, suamiku?" tanya istrinya. "Tadi aku baru dari istananya, dan Tuan Hakim memberiku 1 kantong uang. Padahal aku hanya memberinya hadiah 1 butir buah loh," kata Abu Nawas. "Wah, kalau gitu, kenapa tidak kamu ulangi saja? Besok kamu datang lagi ke istana dan bawalah buah yang banyak. Pasti kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi, suamiku," kata istrinya dengan senang. Dan benar saja, keesokan harinya, Abu Nawas membawa sekeranjang penuh buah durian. Ketika dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas bertemu seorang temannya. "Mau kemana, Abu Nawas?" tanya si kawan. "Mau ke istana Tuan Hakim," balas Abu Nawas. "Kamu bawa buah durian itu?" "Waduh, durian itu banyak durinya, Abu Nawas. Lebih baik diganti buah yang lebih pantas lah, seperti buah anggur contohnya," kata teman Abu Nawas. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lalu ia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk diberikan kepada Tuan Hakim. Ketika sampai di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat, dan Abu Nawas pun mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru beranggapan Abu Nawas menghinanya dan ia menjadi marah. "Kamu tahu kan, kalau aku itu paling benci sama buah anggur," teriak Tuan Hakim dengan emosi. Tuan Hakim menyuruh pengawal untuk melempari Abu Nawas dengan buah anggur. Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas malah berkata, "Alhamdulillah." Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi heran. "Kenapa kamu mengucap Alhamdulillah, Abu Nawas? Padahal aku sedang menghukummu," tanya Tuan Hakim. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini Tuan Hakim, awalnya itu aku akan membawa sekeranjang buah durian ke sini. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba kalau aku jadi bawa buah durian, pasti kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku ini?" Spontan Tuan Hakim tertawa terbahak-bahak mendengar alasan dari Abu Nawas. Ia pun mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Begitulah Abu Nawas selalu bisa lolos dari hukuman dengan cara yang unik, walaupun sebenarnya dia itu bersalah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diminta oleh Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama, Abu Nawas berhasil menyelesaikannya.
Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain. Dan begitulah seterusnya. Hingga dalam waktu sebulan, Abu Nawas disibukkan dengan pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikannya dengan baik. Baginda Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas itu. Baginda Raja kemudian menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kamu lelah dengan tugas-tugas yang aku berikan kepadamu. Tapi sebelumnya aku berterima kasih kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Dan sepertinya kamu butuh istirahat, Abu Nawas. Jadi mulai besok kamu boleh libur. Dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun senang bukan main. "Terima kasih Prabu yang mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan ingin menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika Abu Nawas mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya Abu Jahil dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal, karena istirahatnya menjadi terganggu. Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana, bahkan hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk bisa istirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuat mereka tak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Ia pasti akan semakin keras memainkan musik rebananya. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Hei kawan, aku sangat suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkannya setiap hari, masing-masing akan aku berikan 10 dinar. Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 2 hari kemudian, dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya, karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya, supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas tersebut. Tapi meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Dan lagi 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan. Mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar setiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Dan selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Mulai sekarang kita nggak usah main musik di rumahku. Kita pindah aja ke tempat lain." Enak bener Abu Nawas itu. Cuma ngasih 1 dinar, tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan. Akhirnya sejak saat itu, Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Baginda Raja terkenal dengan keusilannya yang seringkali ditunjukkan kepada Abu Nawas. Walaupun berulang kali gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja tak pernah berhenti mencoba. Suatu hari, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan seekor singa ke istana. Bukan sembarangan singa, tetapi singa yang kuat dan ganas. Mendengar perintah itu, tentu Abu Nawas merasa ketakutan. "Prabu yang mulia, apakah tidak ada tugas lain saja?" pinta Abu Nawas dengan nada memohon. Namun Baginda Raja tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan seekor singa untuk dijadikannya hiburan.
Aku beri kamu waktu seminggu Abu Nawas untuk menyelesaikan tugasmu ini, titah Baginda Raja. Dalam hati Abu Nawas berpikir, bisa-bisa malah aku nanti yang mati diterkam singa. Namun sebagai Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya, ia segera merancang sebuah rencana agar bisa menjalankan perintah Baginda Raja, meskipun tugas tersebut sangatlah berbahaya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Ia membawa seekor singa, tetapi bukan singa yang kuat dan ganas seperti yang diinginkan Baginda Raja. Singa yang dibawanya berbadan kurus dan sakit dan tampak lemah. Jangankan untuk menerkam, untuk berjalan saja singa itu harus digendong oleh Abu Nawas. Dengan hati-hati Abu Nawas memasuki istana dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Mengapa kau bawa seekor singa yang lemah itu? Aku kan memerintahmu untuk membawa singa yang kuat dan ganas, Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan nada kecewa. Abu Nawas dengan tenang dan penuh percaya diri menjawab, "Paduka yang mulia, singa ini sebenarnya singa yang sangat kuat dan ganas, Paduka. Namun ketika dia mendengar tentang kemuliaan dan kehebatan Paduka, ia pun merasa takut untuk berada di dekat Paduka. Oleh karena itulah, begitu dia tahu bahwa aku akan membawanya ke istana Paduka, ia langsung berpura-pura sakit, Paduka." Mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas, seketika Baginda Raja dan para menteri istana tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa terhibur oleh kelicikan dan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya berkat akal cerdiknya, Abu Nawas berhasil menjalankan tugas yang diberikan Baginda Raja, meskipun tugas itu sangat berbahaya. Dan sekali lagi, Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdikan dan keberanian bisa menjadi senjata ampuh dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja tengah asik menikmati pemandangan langit di taman istananya. Malam itu sangat cerah dengan sinar rembulan yang begitu indah. Abu Nawas yang setia menemani Baginda Raja juga tampak terpesona melihat pemandangan tersebut. Kemudian Baginda Raja berkata, "Betapa indahnya ciptaan Allah. Malam yang seharusnya gelap gulita justru tampak begitu indah laksana surga." Abu Nawas pun menjawab, "Tahukah Paduka, semua ini terjadi karena adanya sinar rembulan. Meski bintang bertaburan di langit, cahayanya tak seberapa, Paduka. Sementara itu, cahaya rembulan sungguh mempesona." Baginda Raja pun menyaut, "Ya, benar Abu Nawas. Keberadaan rembulan di malam hari memang sangat berarti." Abu Nawas pun kembali berkata, "Saya suka sekali sinarnya yang tidak menyilaukan dan membuat langit semakin indah di tengah obor-obor lainnya." Baginda Raja pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan matahari? Meskipun matahari menyilaukan, kita tetap membutuhkannya, bukan?" "Betul, Paduka yang mulia. Tapi menurut saya, keberadaan matahari itu tidak terlalu dibutuhkan. Hal itu berbeda dengan rembulan, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh rasa keheranan. "Loh, kenapa bisa begitu? Bukankah matahari dan rembulan sama-sama dibutuhkan? Menurutmu mana yang lebih penting, matahari atau bulan?" "Tentu saja bulan, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Kenapa bisa begitu? Coba beritahu alasannya padaku," tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Begini Paduka," jelas Abu Nawas. "Pada malam hari, langit kan gelap, Paduka, dan bulan menerangi langit serta bumi. Sedangkan pada siang hari, langit sudah terang benderang. Jadi keberadaan matahari tidak terlalu dibutuhkan, Paduka." Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ah, itu alasanmu?" tanya Baginda Raja sambil tertawa. "Tapi jangan salah, Paduka yang mulia," lanjut Abu Nawas. "Panas bulan bagi sebagian orang bisa terasa lebih panas daripada matahari." Baginda Raja pun terkekeh. "Ah, itu tidak mungkin, Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja. Coba ceritakan, siapa orang yang kau maksud itu?"
Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Ya, mereka itu adalah orang-orang yang membeli barang-barang mewah dengan cara diangsur Paduka. Setiap datang akhir bulan, mereka pasti kebingungan dan kepanasan karena sudah waktunya bayar angsuran." Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tertawa terbahak-bahak. Tak terasa malam pun semakin larut. Abu Nawas pun meminta izin untuk pulang. Kisah selanjutnya. Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeduh teh. Ia menikmati angin sepoi-sepoi yang mengelus janggutnya. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Abu Jahil datang tergesa-gesa dengan wajah seperti habis kehilangan sesuatu yang sangat penting. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu," teriak Abu Jahil begitu sampai di depan rumah. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Tenang Abu Jahil, apa yang hilang kali ini? Akalmu, kambingmu, atau perasaan tenangmu?" "Ini serius Abu Nawas," balas Abu Jahil sambil mengatur nafas. "Di kampung sebelah, semua orang sibuk merayakan Hari Ibu. Mereka membuat pesta besar, membeli hadiah mahal, bahkan membacakan puisi-puisi yang membuat air mata menetes Abu Nawas. Tapi aku bingung. Aku tidak tahu apa hukumnya merayakan Hari Ibu. Apakah itu wajib, sunnah, atau malah bid'ah?" Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Hari Ibu? Kamu datang jauh-jauh hanya untuk bertanya soal ini? Apa kamu takut masuk neraka hanya karena lupa membeli hadiah untuk ibumu?" Abu Jahil pun tersipu, tetapi tetap bersikeras. "Bukan itu. Aku hanya takut melakukan sesuatu yang salah Abu Nawas. Kamu kan terkenal bijaksana, pasti kamu tahu jawabannya." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Baiklah, mari kita selesaikan masalahmu ini. Tapi sebelum itu, jawab dulu pertanyaanku. Kapan terakhir kali kamu membahagiakan ibumu?" Abu Jahil pun terdiam. Ia menggaruk kepala sambil berpikir keras. Mungkin saat aku berumur 7 tahun Abu Nawas. Waktu itu aku pernah membantu ibuku cuci piring." Abu Nawas pun melongo. 7 tahun? Astagfirullah Abu Jahil. Jadi kamu hanya membahagiakan ibumu sekali dalam seumur hidupmu? Dan sekarang kamu repot soal hukum merayakan Hari Ibu? Ini sudah jelas masalah besar Abu Jahil. Abu Jahil pun semakin gelisah. "Tolonglah Abu Nawas, aku ingin menebus kesalahan itu. Tapi aku harus tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus membuat pesta besar? Atau cukup dengan memberi hadiah sederhana?" Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. "Ah sahabatku, kamu memang benar-benar contoh manusia yang ribet dengan hal kecil tapi lupa esensi besar. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ikutlah denganku ke pasar. Kita akan cari solusi bersama." Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil ke pasar, tempat yang ramai dengan berbagai pedagang dan pembeli. Di sana, Abu Nawas berhenti di depan seorang penjual bunga yang mengambil setangkai bunga yang indah dan bertanya, "Berapa harga bunga ini, Tuan?" 5 dirham, jawab si penjual. Abu Nawas pun berpaling kepada Abu Jahil. "Kamu lihat bunga ini Abu Jahil, harganya 5 dirham. Tapi jika kamu memberikannya kepada ibumu tanpa niat tulus, nilainya bahkan tak seharga 1 dirham Abu Jahil." Abu Jahil pun mengangguk tetapi masih bingung. "Jadi aku harus memberi sesuatu yang lebih mahal Abu Nawas?" Abu Nawas pun tertawa. "Tidak sahabatku, yang penting bukan harga hadiahnya, tapi keikhlasan hatimu. Jika kamu benar-benar ingin membahagiakan ibumu, lakukanlah dengan niat murni, bukan karena ingin ikut-ikutan." Namun perjalanan mereka tak berhenti sampai di situ.
Ketika mereka melewati masjid, mereka melihat sekelompok orang sedang berdebat tentang hukum merayakan hari ibu. "Aku bilang itu bid'ah, Nabi tidak pernah merayakan hari ibu," kata seorang pria berjubah putih dengan suara lantang. "Loh, tidak salah jika kita menghormati ibu kita, bahkan dengan cara modern sekalipun," balas seorang lainnya. Abu Jahil yang suka ikut campur langsung bergabung dalam debat. "Aku juga bingung. Tolong beritahu aku, apa hukum merayakan hari ibu?" Abu Nawas yang bijaksana segera melangkah ke depan untuk meredakan suasana. Ia pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apakah kita ingin memperdebatkan hukum, ataukah kita ingin mencari cara terbaik untuk membahagiakan ibu kita?" Kerumunan itu pun hening. Abu Nawas melanjutkan, "Merayakan hari ibu bukanlah tentang ritual atau aturan, melainkan tentang rasa syukur dan cinta kepada ibu kita. Jika kamu ingin membuat ibumu bahagia, lakukanlah setiap hari, bukan hanya pada satu tanggal dalam setahun." Salah satu pria berjubah itu mengangguk perlahan. "Jadi maksudmu tidak masalah jika kita merayakannya, asal kita tetap berbakti setiap hari?" "Ya, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Hari ibu hanyalah pengingat, bukan pengganti. Jangan sampai kamu lupa berbakti sepanjang tahun hanya karena terlalu sibuk dengan satu hari." Setelah perdebatan selesai, Abu Jahil pun kembali ke rumah dengan bunga yang ia beli di pasar. Kali ini ia memberikan bunga itu kepada ibunya dengan perasaan yang tulus. Abu Jahil akhirnya mengerti, dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya dengan perasaan lega, mengetahui bahwa ia telah membantu sahabatnya belajar sesuatu yang sangat penting. Dan sejak hari itu, hari ibu di kampung mereka bukan lagi soal pesta besar atau hadiah mahal, melainkan soal cinta yang tulus dan bakti yang konsisten. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat di mana anak-anak menimba ilmu. Namun, ia membuat Abu Nawas tidak suka. Setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang politik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap pemberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri kemudian berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata si murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Tragedi itu seperti apabila ada kawan saya yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab si murid. "Oh salah, bukan itu jawabannya. Itu sih hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Silakan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta benda saya hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan," jawab si murid. "Itu masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri.
Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Ali Mustafa mengangkat tangannya. Ali ini bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Ali Mustafa, Tuan," jawab si Ali. "Baiklah Ali, coba sebutkan contoh sebuah tragedi," kata sang menteri. "Tragedi itu apabila ada seorang menteri istana naik kuda, kemudian jatuh dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab Ali Mustafa. "Nah hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Woi Ali, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya, Ali Mustafa menjawab, "Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar, Tuan." Mendengar itu, spontan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang penjual buah yang seringkali menipu para pembelinya. Namun, ketika si pembeli komplain, penjual tersebut malah membentaknya dan menuduh si pembeli berbuat fitnah kepadanya. Perilaku si penjual buah ini membuat resah para warga. Mereka pun lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Jadi berapa total kerugian yang kalian alami?" tanya Abu Nawas. Setelah satu persatu menyebutkan angkanya, ternyata jumlah totalnya 100 dinar. "Ya sudah, nanti dia akan aku beri pelajaran dan akan aku kembalikan uang kalian," kata Abu Nawas. Dan satu hal yang Abu Nawas ketahui tentang si penjual itu, bahwa dia adalah orang yang tidak suka diremehkan, apalagi masalah uang. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah labu ke pasar. Saat melintas di depan si penjual buah, Abu Nawas langsung dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, kamu mau jual buah labu itu? Sini aku bayar. Kebetulan sekali persediaan buah labuku sedang kehabisan," kata si penjual buah. "Baiklah, tapi kayaknya kamu tidak akan mampu membelinya deh," balas Abu Nawas. Merasa direndahkan oleh Abu Nawas, si penjual itu pun menjadi jengkel. "Sebut saja, berapa harganya?" tanya si penjual dengan emosi. "Ya murah sih, cuma 100 dinar, jawab Abu Nawas. "Gila, mana ada labu harganya mahal begitu?" timpal si penjual. "Tuh kan, sudah aku bilang, kamu itu tak akan mampu membelinya," sahut Abu Nawas. "Wah, jangan menghina kamu Abu Nawas. Aku bukan gak mampu, tapi harganya itu loh, gak wajar," kata si penjual. "Gak wajar gimana? Ini itu bukan labu sembarangan. Ini labu sakti. Siapapun yang memiliki labu ini akan memberikan kekayaan yang tak terhingga," jelas Abu Nawas. Si penjual buah sejenak terdiam. "Mana ada labu bisa memberikan kekayaan? Gak percaya aku," pikir si penjual buah. Tapi karena masih penasaran, ia pun bersedia membeli labu tersebut. Setelah si penjual pulang, ia pun memotong buah labunya menjadi 2 bagian. "Wah, kurang ajar. Ini sih cuma labu biasa." Ketipu Abu Nawas ini, kata si penjual merasa geram. Kemudian ia langsung mendatangi Abu Nawas untuk meminta penjelasannya. "Abu Nawas, kamu telah menipuku. Kembalikan uangku. Kamu bilang ini labu ajaib. Ternyata hanya buah labu biasa," bentak si penjual buah. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab,
Bener kok itu labu ajaib. Coba pikir, kamu mau membelinya dengan harga yang mahal hanya sekedar untuk memastikan kebenarannya? Ya tentu sajalah, itu wajar. Pokoknya sekarang kembalikan uangku, pinta si penjual buah. Weh, ya nggak bisa dong. Uangmu sudah nggak ada padaku. Uangmu sudah aku berikan kepada para pembeli yang telah kamu tipu. Mau apa kamu? Kalau kamu masih ngeyel pingin uangmu kembali, aku akan laporkan hal ini kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar ancaman tersebut, si penjual langsung gemetaran dan pucat pasi. Waduh, jangan dong Abu Nawas. Ya sudahlah, aku nggak lagi menginginkan uangku, kata si penjual ketakutan. Akhirnya, berkat akal cerdik Abu Nawas, uang para pembeli yang telah ditipu berhasil dikembalikan. Kisah selanjutnya. Pancung tapi gantung. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang sudah sangat cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal ini dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberikan solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah tentang kenegaraan. Namun namanya juga manusia, ketika ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam terhadap Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja namanya Sarmun. Kisah ini bermula ketika suatu hari Mang Sarmun datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk dari salah satu orang kepercayaan Paduka, kata Mang Sarmun dengan serius. Woi Sarmun, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat? Tanya Baginda Raja. Orang itu adalah Abu Nawas Paduka. Dia telah melakukan perbuatan keji. Dia mencuri kalung emas milik hamba Paduka, jawab Sarmun dengan berpura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya begitu saja, Baginda Raja kemudian meminta Sarmun untuk menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik saya. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun saya tidak mau menjualnya, jelas Mang Sarmun. Nah, mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya itu, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya itu Paduka, imbuh Mang Sarmun. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda Raja memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Dan singkatnya, karena Baginda Raja sudah sangat terhasut oleh penjelasan Mang Sarmun, semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda Raja merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaan karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya Paduka? Kata Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab, sudah cukup Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku sendiri pernah melihatmu memakainya, kata Baginda Raja sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa Mang Sarmun. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun, menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke dalam penjara.
Ia pun bersiap-siap menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan Mang Sarmun kepada Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan perihal permintaan terakhir Abu Nawas sebelum dihukum. "Mohon ampun Paduka Yang Mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba siap dihukum gantung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba mohon untuk dihukum pancung saja Paduka," kata Abu Nawas. "Ada-ada saja kamu ini Abu Nawas. Dalam situasi segenting ini, kamu masih sempat saja bercanda. Tapi apapun kelicikan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu Abu Nawas," tegas Baginda Raja. "Hamba tidak bercanda Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas tentu saja membuat Baginda Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Hamba minta dihukum pancung Paduka, hamba minta dihukum pancung." Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran karena Abu Nawas membuat keputusan yang seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga dan berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali, "Jadi begini Paduka Yang Mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba minta dihukum pancung. Dan jika pilihan hamba benar, maka hamba siap untuk dihukum gantung. Namun di mana letak kesalahan hamba? Kenapa hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba memilih untuk dihukum pancung Paduka." Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tercengang. Baginda Raja mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun ditangguhkan. Sejak saat itu, dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa minggu kemudian barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Mang Sarmun. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Sarmun, Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan Mang Sarmun akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi? Sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di kota Baghdad dikemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali. Padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah.
saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, "Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu?" usul asisten tersebut. "Benar itu, Tuan. Kami sangat setuju dengan usulan itu," jawab mereka serempak. "Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian?" tanya Tuan Hakim. "Kami setuju, Tuan Hakim. Abu Nawas memang orang yang jujur," balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. "Ada apa, Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya?" tanya Abu Nawas. "Begini, Abu Nawas. Uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang," balas Tuan Hakim. "Loh, kok bisa dicuri, Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi? Dan gemboknya juga besar dan kuat?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, begitulah Abu Nawas. Tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam, Abu Nawas," jawab Tuan Hakim. "Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana, Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu nggak usah khawatir. Semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman, Abu Nawas. Nah, kami bersepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur, Abu Nawas," kata Tuan Hakim. "Waduh, Tuan Hakim, gimana ya?" "Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut," ujar Abu Nawas mengiyakan. "Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang, Abu Nawas. Jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu, kamu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan," timpal Tuan Hakim. "Tenang, Tuan Hakim. Pokoknya saya jamin, mulai hari ini nggak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga." Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas, "Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga kunci peti uang warga." "Lalu kamu terima tugas tersebut?" tanya istrinya kembali. "Iya, mau gimana lagi? Ini demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya?" balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari kunci itu hilang di rumahnya, yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, "Coba nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Itu di sebelah baratmu," jawab sang istri. "Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya,
Loh, Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman? Abu Nawas kemudian menjawab, tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman. Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu, ujar Tuan Hakim. Di mana kamu menyimpannya, Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim penasaran. Memang ada tempat yang lebih aman, Tuan Hakim, selain peti ini, kata Abu Nawas balik bertanya. Apa maksudnya, Abu Nawas? Ucap Tuan Hakim kebingungan. Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini, tidak akan ada orang yang akan membukanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Aduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak serius, tetapi di matanya ada kilatan iseng yang khas. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas, Abu Nawas, tahukah kamu bagaimana manusia pertama kali menemukan huruf? Abu Nawas yang sedang menikmati kue kurma hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia tahu, seperti biasa, Baginda Raja sedang ingin menguji kecerdasannya. Dengan santai ia menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. Oh tentu Paduka, saya tahu jawabannya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah cerita Paduka. Baiklah, ujar Baginda Raja dengan penuh minat. Ceritakan padaku. Abu Nawas pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum manusia menemukan huruf, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, tarian, atau suara aneh seperti oh atau ah. Hingga suatu hari seorang manusia purba bernama Abu Jahil, bukan saya lupa duka, merasa kesal karena ia terlalu malas bicara panjang lebar. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahil itu? Nah, pada suatu pagi, lanjut Abu Nawas, Abu Jahil ini ingin memberitahu teman-temannya bahwa ada Mahmud di hutan. Tapi ia terlalu malas untuk berteriak atau membuat isyarat. Maka ia pun mengambil tongkat lalu menggambar di tanah. Ia mencoba menggambar Mahmud Paduka, tapi hasilnya malah berbentuk seperti huruf M. Para penasihat istana pun mulai terkikik. Abu Nawas pun melanjutkan. Nah, kemudian Abu Jahil mencoba menggambar pohon untuk memberitahu bahwa Mahmud itu ada di dekat pohon. Tapi karena tangannya kaku, gambar pohonnya malah terlihat seperti huruf T. Dari situlah ia mendapatkan ide besar Paduka. Daripada menggambar ribet, lebih baik membuat simbol-simbol sederhana. Maka lahirlah huruf-huruf pertama di dunia Paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tetapi penasihat istana mulai terlihat bingung. Salah satu dari mereka yang terkenal sok tahu bertanya, Abu Nawas, bagaimana mungkin semua orang langsung paham cara menggunakan huruf itu? Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, pertanyaan yang bagus. Setelah menciptakan huruf, Abu Jahil menyadari bahwa ia harus mengajarkan simbol-simbol itu. Maka ia membuka sekolah pertama di dunia. Ia menulis di tanah dengan tongkat sambil berkata, ini A, ini B, ini C. Para muridnya awalnya bingung, tapi karena Abu Jahil menjanjikan makanan gratis bagi yang lulus, mereka akhirnya belajar dengan giat. Penasehat itu mengangguk, tetapi sebelum ia bisa berkata lagi, Baginda Raja bertanya, jika manusia menemukan huruf karena kebetulan, kenapa mereka bisa sepintar itu menyusunnya menjadi alfabet yang rapi, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum licik. Paduka yang mulia, itu karena Abu Jahil memiliki banyak waktu luang Paduka. Sebagai manusia pertama yang menciptakan huruf, ia menjadi selebritis di desanya. Tapi karena ia mencoba memungut bayaran untuk mengajarkan huruf, semua orang mulai menghindarinya. Jadi ia punya waktu seharian untuk menyusun huruf hingga rapi Paduka. Baginda Raja tertawa hingga air mata keluar dari sudut matanya. Namun tiba-tiba ia mengambil tongkat di dekat kursinya dan berkata, kalau begitu, aku ingin mencoba menggambar huruf juga. Aku ingin tahu
Apa aku bisa lebih baik daripada Abu Jahil? Semua penasehat istana pun mengangguk setuju. Baginda Raja menggambar sesuatu di tanah. Setelah selesai ia menunjukkannya kepada semua orang. Namun gambar Baginda Raja justru terlihat seperti seekor ayam yang sedang menari. Paduka, ujar Abu Nawas sambil menahan tawa. Huruf Anda ini sangat abstrak Paduka. Tapi jangan khawatir Paduka, mungkin itu akan menjadi alfabet generasi berikutnya. Seluruh istana pun meledak dalam tawa. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang meski merasa tersindir akhirnya berkata, Abu Nawas, kamu memang tidak pernah kehabisan akal Abu Nawas. Ambil hadiah ini, tapi jangan kamu gunakan untuk membuka sekolah huruf seperti Abu Jahil ya. Abu Nawas pun membungkuk sambil tersenyum. Tenang Paduka, paling saya hanya akan membuka sekolah tawa. Karena tanpa tawa hidup ini akan terasa seperti huruf tanpa makna Paduka. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Baginda Raja mendadak merasa gelisah. Ia merasakan waktu berlalu begitu cepat. Namun tak seorang pun tahu asal-usulnya. Akhirnya Baginda Raja memanggil semua penasehatnya ke belariung istana. Aku punya pertanyaan besar yang harus kalian jawab, seru Baginda Raja dengan nada penuh wibawa. Siapa sebenarnya yang menemukan waktu? Jika kalian tidak bisa menjawabnya dalam 3 hari, kalian semua akan menerima hukuman berat. Ruangan itu pun langsung dipenuhi wajah-wajah pucat. Para penasehat saling pandang, bingung. Bagaimana mungkin mereka menjawab pertanyaan yang tak pernah terlintas sebelumnya? Di tengah kepanikan itu, Abu Nawas berdiri dengan santai. Paduka yang mulia, izinkan saya mengambil tugas ini Paduka, katanya sembari tersenyum. Apakah kamu yakin Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan nada tidak percaya. Tenang saja Paduka, saya akan membawa jawabannya dalam 3 hari, jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Begitu pengumuman raja tersebar, seluruh negeri gempar. Para penasehat dan ilmuwan sibuk mencari jawaban. Ada yang membuka kitab-kitab kuno, ada yang mengamati bintang-bintang, bahkan ada yang mencoba menghitung detik dengan tetesan air hujan. Namun Abu Nawas justru terlihat sedang duduk santai di pasar, menikmati segelas teh sambil bermain catur dengan seorang tukang roti. Seorang penasehat yang kebetulan lewat pun mendekatinya. Abu Nawas, apa kamu tidak takut? Baginda Raja bisa menghukummu jika kamu gagal, kata penasehat itu dengan cemas. Abu Nawas pun tertawa. Apa aku harus takut? Bukankah waktu sendiri belum ditentukan? Jadi aku masih punya waktu. Penasehat itu pun menggeleng, bingung dengan sikap santai Abu Nawas. Lalu ia pun pergi. Pada hari kedua, Abu Nawas memutuskan pergi ke hutan. Ia mengamati matahari yang perlahan bergerak ke langit, mendengar suara gemercik air sungai, dan memperhatikan bayangan yang berubah sepanjang hari. Seorang pengawal istana yang kebetulan lewat pun menghampirinya. Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini? Waktu terus berjalan, tapi kamu malah berleha-leha. Abu Nawas pun tersenyum bijak. Nah, justru itu jawabannya. Waktu tidak ditemukan, tetapi ia berjalan. Aku sedang belajar memahami waktu melalui alam. Pengawal itu pun menggaruk kepalanya, tak memahami maksud dari Abu Nawas. Lalu ia melanjutkan perjalanannya. Hari penentuan pun tiba. Semua penasehat dan ilmuwan berkumpul di belariung istana, membawa teori-teori yang rumit. Beberapa membawa peta bintang, jam pasir, bahkan alat-alat aneh yang tidak dimengerti oleh orang lain. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan wajah yang serius. Ia menunjuk satu persatu penasehat untuk memberikan jawaban. Seorang penasehat maju dengan membawa buku besar. Paduka yang mulia,
waktu itu ditemukan oleh seorang filsuf besar yang menandai pergerakan bintang-bintang di langit, Paduka. Katanya dengan penuh percaya diri. Baginda Raja pun mengernyitkan dahinya. Jadi waktu hanya ada karena bintang. Lalu apa yang terjadi sebelum bintang ada? Penasehat itu pun terdiam, tidak bisa menjawab. Penasehat lain mencoba keberuntungannya. Paduka yang mulia, waktu ditemukan oleh para ilmuwan kuno yang menciptakan jam matahari, Paduka. Baginda Raja pun menggeleng. Jam matahari itu kan hanya alat. Lalu siapa yang menemukan waktu sebelum jam itu ada? Satu persatu teori-teori rumit ditolak oleh Baginda Raja. Akhirnya giliran Abu Nawas tiba. Ia maju tanpa membawa apa-apa, hanya senyuman di wajahnya. Abu Nawas, kamu tidak membawa alat atau kitab. Bagaimana kamu bisa menjawab? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. Ampun Paduka yang mulia, jawaban saya itu sederhana, Paduka. Tidak ada yang menemukan waktu, karena waktu sudah ada bahkan sebelum manusia ada, Paduka. Waktu itu bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang kita ikuti. Matahari terbit, bulan muncul, hari berganti, itulah waktu, Paduka. Baginda Raja pun terdiam. Ia merenungkan jawaban Abu Nawas, lalu tersenyum lebar. Luar biasa, Abu Nawas. Jawabanmu sederhana, tetapi sangat dalam. Kamu sekali lagi telah membuktikan kecerdikanmu, Abu Nawas. Sementara itu, para penasehat lainnya hanya bisa menghela nafas panjang. Mereka merasa kalah telak oleh pemikiran Abu Nawas yang sederhana tetapi jenius. Setelah hari itu, Baginda Raja pun memutuskan untuk tidak lagi memusingkan hal-hal yang tak perlu. Waktu, kata Baginda Raja kepada rakyatnya, bukan untuk ditemukan, tetapi untuk dimanfaatkan dengan bijak. Dan seperti biasa, Abu Nawas pun pulang dengan hati ringan, membawa hadiah dari Baginda Raja, serta meninggalkan pelajaran yang tak terlupakan bagi semua orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa penasaran tentang sebuah pertanyaan yang cukup aneh. Baginda Raja bertanya, Abu Nawas, aku ingin tahu, mengapa setiap bayi yang baru lahir selalu menangis? Abu Nawas pun tersenyum. Ia tahu bahwa pertanyaan ini lebih untuk menjebaknya. Namun seperti biasa, ia tak pernah kehabisan akal. Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Kalau menurut pendapat hamba, si bayi menangis itu karena ia sangat menyesal, Paduka. Baginda Raja pun mengerutkan keningnya. Menyesal? Bagaimana bisa? Bayi kan belum tahu apa-apa, Abu Nawas. Abu Nawas pun mengangguk dengan penuh keyakinan. Ya, tentu saja, Paduka. Begitu ia lahir, bayi melihat dunia yang penuh dengan masalah. Orang-orang saling bermusuhan, kerja keras yang tidak ada habisnya, pajak yang tinggi. Bahkan mungkin ia menyesal keluar dari tempat yang nyaman di perut ibunya, yang di sana ia tidak perlu melakukan apa-apa dan semua kebutuhannya terpenuhi. Baginda Raja tertawa mendengar jawaban itu. Namun ia tetap tidak puas dan ingin mendengar alasan yang lain. Baiklah Abu Nawas, itu bisa diterima. Tapi aku yakin ada alasan lain. Coba jelaskan lagi. Paduka yang mulia, kata Abu Nawas, alasan lain mungkin karena bayi menyadari bahwa hidup di dunia ini tidaklah gratis. Dia tahu bahwa sejak lahir dia akan banyak menghabiskan uang orang tuanya untuk popok, makan, susu, dan sebagainya. Jadi mungkin saja itu adalah caranya untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang kocak itu. Kamu benar-benar pintar membuat yang serius menjadi lucu, Abu Nawas. Aku puas dengan jawabanmu kali ini.
Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas kembali dari perjalanan hajinya. Seluruh kampung heboh membicarakannya, dan banyak orang menyebutnya dengan gelar baru, Haji Abu Nawas. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah merasa nyaman dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Hingga suatu pagi, saat Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, beberapa orang tetangga datang menghampirinya. "Selamat Haji Abu Nawas, sekarang kamu menjadi seorang yang terhormat," kata mereka sambil tersenyum lebar. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Wah, terima kasih, tapi apakah kalian tahu, aku tuh bingung. Mengapa hanya orang yang pergi haji yang mendapatkan gelar? Padahal aku sudah lama loh melakukan rukun iman yang lain, seperti sholat, puasa, dan zakat. Tapi tidak ada yang memanggilku sholat Abu Nawas atau puasa Abu Nawas." Orang-orang itu pun terdiam, berpikir keras. Salah satu dari mereka mencoba menjawab, "Ya mungkin karena pergi haji itu sulit dan memerlukan biaya besar Abu Nawas, jadi ya lebih istimewa." Abu Nawas pun menggeleng, "Loh, bukankah sholat itu juga sulit karena harus dilakukan setiap hari? Puasa selama sebulan penuh juga tidak mudah. Zakat juga sangat penting untuk membantu sesama. Mengapa kita tidak memberi penghargaan yang sama pada mereka yang menjalankan rukun lainnya?" Mereka pun mulai merasa tertantang. "Jadi menurutmu kita tidak perlu pakai gelar haji lagi?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas pun tertawa lebih keras. "Aku bukan mengatakan gelarnya tidak penting. Tapi coba bayangkan, kalau setiap rukun iman ada gelarnya. Aku bisa jadi sholat Abu Nawas, puasa Abu Nawas, zakat Abu Nawas, dan syahadat Abu Nawas sekaligus. Aku akan bingung dengan semua nama baru itu." Mereka pun tertawa bersama-sama. "Jadi apa yang kau usulkan Abu Nawas?" tanya seorang lainnya. Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Ya, jadi begini, lebih baik kita fokus pada amalan saja, bukan pada gelarnya. Apakah kita akan disebut haji atau tidak, yang penting kita ikhlas menjalankan ibadah dan menjaga iman kita." Sejak saat itu orang-orang lebih mengagumi Abu Nawas karena kebijaksanaannya daripada gelarnya. Dan meskipun banyak yang masih memanggilnya Haji Abu Nawas, dia selalu menjawab dengan senyum dan sedikit candaan. "Panggil saja Abu Nawas, nggak usah pakai embel-embel haji lah." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memutuskan untuk memastikan bahwa perekonomian rakyatnya berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan, Syekh Ihsanuddin, untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek dan memastikan agar semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, itu bisa menjadi bahan gorengan politik di pelosok desa. Mereka bisa saja mengatakan bahwa aku tidak layak memimpin Baghdad, tegas Baginda Raja. Pastikan gula tersedia di pasar, harga barang murah dan tidak ada kekurangan. Pokoknya cek semua kebutuhan pokok masyarakat kita, lanjutnya. "Baik Paduka Yang Mulia," jawab sang menteri. Kemudian Baginda Raja menambahkan, "Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi juga kulit ketupat. Barang murah ini biasanya diremehkan, tetapi nanti orang bisa berkata, kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging." Mendengar perintah itu, Menteri Ihsanuddin segera memanggil staf ahli negara, yakni Abu Nawas, untuk membantunya mengecek pasar. Ia pun memerintahkan Abu Nawas untuk mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana, dengan keyakinan bahwa Abu Nawas tidak mungkin memberi laporan palsu. "Abu Nawas, pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang," kata Menteri Ihsanuddin. Abu Nawas pun pergi ke pasar dengan semangat. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia.
Rakyat tampak gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, dan daging apa saja pun ada. Pemerintahan Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan sang menteri. Bener juga, pikirnya. Jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas pun kembali ke istana dan menghadap sang menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wahai Tuan Menteri, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia, Tuan Menteri. Gula, gandum, gimana? Tanya Ihsanuddin untuk memastikan. Ada, semua ada, Tuan, jawab Abu Nawas. Daging, ayam? Tanya Menteri memastikan. Banyak, Tuan, semuanya juga halal, ucap Abu Nawas dengan yakin. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran, Abu Nawas, kata Tuan Menteri kembali bertanya. Nah, kalau kulit ketupat sudah saya cek semua pasar, Tuan. Kulit ketupatnya kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, ia segera menuju istana dan menyampaikan laporannya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada kabar baik dan ada kabar buruk Paduka. Kiranya Paduka mau mendengar yang mana dulu, ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar Paduka, semuanya aman, jawab sang menteri. Lalu kabar buruknya? Tanya Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasar Paduka. Entah hilang dari pasaran atau memang ada yang menimbunnya, jelas sang menteri dengan yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja segera mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat beramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecewa dan rugi besar. Namun Baginda Raja masih merasa kurang puas dengan kabar kosongnya kulit ketupat dan langsung terjun ke pasar hari itu juga untuk mengecek kebutuhan pokok lainnya. Betapa kagetnya Baginda Raja ketika di pasar ternyata banyak orang yang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini, Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja dengan keheranan. Menteri Ihsanuddin pun kaget juga. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat kosong Paduka, tidak ada di pasaran. Jelasnya terbata-bata. Ia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya Tuan Menteri dengan nada emosi. Benar begitu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam ke arah Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkannya kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silakan, Paduka dan Tuan Menteri pencet kulit ketupat ini. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya Abu Nawas dengan suara merendah. Ya, benar, semuanya kosong, jawab Baginda Raja dan Tuan Menteri bersamaan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada Tuan Menteri Paduka. Tadi kan saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Jelas Abu Nawas dengan tenang. Abu Nawas, Abu Nawas, teriak Tuan Menteri Ihsanuddin dengan marah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di sebuah kota yang damai dan penuh dengan kesibukannya sehari-hari, Abu Nawas, sang sufi karismatik ini sedang berjalan-jalan di pasar. Niat awalnya, ia hanya ingin menghilangkan penatnya yang beberapa hari kemarin ia disibukkan dengan membantu Baginda Raja di istana untuk menyelesaikan beberapa perkara yang rumit dan pelik. Tapi namanya saja Abu Nawas, seorang sufi yang selalu bisa menjawab pertanyaan apapun dengan sangat memuaskan, selalu menjadi daya tarik buat orang-orang untuk bertanya kepadanya. Ada yang hanya sekedar iseng bertanya, ataupun bertanya tentang beberapa hukum agama. Dan benar saja,
Tidak lama setelah Abu Nawas sampai di pasar, ada seorang pedagang yang penasaran dan mendekatinya dan kemudian bertanya, "Abu Nawas, kami semua ingin tahu, mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab? Kenapa nggak satu saja? Yang tentunya bakal lebih mudah untuk kita orang awam ini, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum menghadap kerumunan yang berkumpul dan kemudian berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah tentang mazhab ini adalah perkara yang berat. Tapi mari kita diskusikan ini dengan cara yang menyenangkan." Ia lalu memulai ceritanya dengan nada yang jenaka. "Jadi suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan orang bijak di sebuah taman yang indah. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Masing-masing dari mereka sedang duduk di bawah pohon yang berbeda." Kerumunan tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Saya pun mendekati mereka dan bertanya, 'Wahai para imam, mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab? Tidak cukupkah satu saja?' Mereka tersenyum dan Imam Hanafi berkata, 'Abu Nawas, bayangkan jika di dunia ini hanya ada satu jenis makanan. Bukankah akan sangat membosankan?' Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak mendengar analogi makanan dari Imam Hanafi. Abu Nawas kemudian melanjutkan dengan nada lebih serius namun tetap humoris. Imam Maliki kemudian menambahkan, setiap orang memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dalam memahami ajaran Islam. Kami memberikan berbagai sudut pandang agar umat Islam bisa memilih yang paling sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka." Kerumunan mengangguk-ngangguk. Mereka memahami penjelasan Abu Nawas. Ia pun lalu melanjutkan. Imam Syafi'i tersenyum dan kemudian berkata, "Seperti sebuah taman dengan berbagai macam bunga, keempat mazhab ini memperindah ajaran Islam dengan cara yang berbeda-beda. Kami tidak berlawanan, tapi kami saling melengkapi." Penduduk desa kembali tertawa dan bertepuk tangan, terhibur oleh analogi bunga dari Imam Syafi'i. Abu Nawas kemudian melanjutkan. Terakhir, Imam Hambali berkata, "Yang paling penting adalah niat dan ketulusan dalam beribadah. Keempat mazhab ini memberikan jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seorang pemuda dari kerumunan berdiri dan kemudian bertanya, "Jadi Abu Nawas, bagaimana cara kita memilih mazhab yang sesuai?" Abu Nawas kemudian menjawab dengan bijak, "Pilihlah yang paling sesuai dengan hatimu dan keadaanmu, anak muda. Yang penting tetaplah berpegang pada ajaran Islam dan jangan saling menyalahkan. Ingat, ini adalah untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit." Kerumunan tertawa dan bertepuk tangan lagi, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Ia menutup dengan sebuah nasihat. "Ingatlah sahabat-sahabatku, keempat mazhab ini adalah seperti 4 jalan menuju puncak gunung yang sama. Pilihlah jalan yang paling cocok untukmu, dan tetaplah bersatu dalam cinta dan kasih sayang terhadap sesama muslim." Kisah selanjutnya. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasehatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasehatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya, berhasil mempersuntingnya adalah karunia, sekaligus ujian. Karunia sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada,
selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami? Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda? Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita. Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.